Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du, faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. أما بعد, para jamaah Jumat Masjid Silaturahim yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita, yang menempatkan kita di muka bumi ini sebagai khalifahnya, sekejap pun Allah tidak pernah meninggalkan kita, baik dengan bimbingan dan tuntunannya, begitu pula dengan rahmat dan uluran bantuan yang Allah Subhanahu wa ta'ala limpahkan atas kita semua. Allah selalu bersama kita, tapi hati kita tidak bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan Allah yang meninggalkan kita, tapi kita yang memisahkan diri kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Menolak untuk mengikuti bimbingan petunjuknya, seolah-olah Allah yang diuntungkan apabila kita taat dan mengikuti petunjuknya. Pada saat kita lemah, kita menolak untuk memanjatkan tangan kita kepada Allah. Kita lari kepada makhluk-makhluk yang lemah yang serupa dengan kita. Pada saat hadirin sekalian, kita dalam keadaan tersesat, seharusnya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengikuti bimbingan dan petunjuk kitabnya. Dia yang paling berhak untuk kita ikuti dan patuhi, karena dia yang telah melimpahkan berbagai macam nikmatnya atas kita semua. Dalam suratul Rahman yang tadi kita baca dan kita dengarkan bersama-sama, Allah Subhanahu wa ta'ala mengawali surah ini setelah diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Ar-Rahman yang Maha Pemurah, yang kita saksikan kemurahannya untuk kita semua dalam kehidupan kita, baik yang kita sadari maupun tidak kita sadari, yang berlaku pada diri kita atau terjadi pada keluarga kita, orang-orang yang kita cintai. Begitu pula di seluruh alam raya dan isinya. Sedikit pun kita tidak membayar, hadirin sekalian, apa-apa yang Allah sediakan dari berbagai macam nikmatnya. Allah memerintahkan matahari untuk menguapkan air yang jernih dari lautan. Kemudian Allah perintahkan angin untuk menggiring ke daerah-daerah yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala bagi-bagikan, distribusikan kebutuhan air kepada seluruh makhluknya, manusianya, hewannya, tumbuh-tumbuhannya, dan semuanya pada akhirnya kembali manfaatnya kepada kita semua. Apa yang telah kita lakukan untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala? Dialah Ar-Rahman Ar-Rahim,
Allamal Quran, secara khusus dia yang mengajarkan Al-Quran untuk kita semua, sebagai pedoman hidup kita, sebagai cahaya yang menerangi jiwa kita, sebagai rahmat bagi mereka yang mengikutinya, juga sebagai penyembuh bagi berbagai macam penyakit persoalan dalam hidup kita, baik yang lahir maupun yang batin. Dia yang turun tangan mengajarkan Al-Quran bagi kita semua hamba-hambanya. Lalu bagaimana sikap kita di hadapan Al-Quran? Kita hanya jadikan sebagai bacaan yang tidak kita fahami, sebagai petunjuk yang tidak kita hormati, lalu kita lebih percaya terhadap petunjuk yang berasal dari sesama manusia seperti kita, dan apa yang mereka lakukan semua manfaatnya kembali untuk mereka terlebih dahulu sebelum kepada kita. Berbeda dengan Allah yang Maha Kaya, sedikit pun tidak memiliki kepentingan kebutuhan dari hamba-hambanya. Justru dia yang melimpahkan rizkinya bagi kita semua. Oleh karena itu peraturan-peraturan yang dibuat oleh manusia selalu, hadirin sekalian, yang terbesar manfaatnya kembali mereka kepada orang-orang yang membuat peraturan atau yang meminta agar peraturan-peraturan tersebut dikeluarkan. Maka tidak ada yang sebaik Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, yang membimbing dan menuntun jalan kita semua. Khalaqal insan, begitu pula dia yang telah menciptakan makhluk yang bernama insan, yaitu kita semua. Sedangkan mereka yang kita ikuti, sedikit pun hadirin sekalian tidak memiliki peran dalam penciptaan kita, dalam melimpahkan rizkinya atas kita semua, atau melindungi kita pada saat kita berhadapan dengan berbagai macam mara bahaya. Allamahul bayan, begitu pula Allah yang mengajarkan kecerdasan bagi umat manusia, hingga mereka dapat menimba ilmu pengetahuan, dapat menyerap ilmu pengetahuan, mengajarkannya, mentransferkannya, demikian pula memanfaatkannya untuk kebutuhan mereka. Semua merupakan anugerah dari Allah yang mengajarkan al-bayan kepada manusia. Al-Qur'annya dari Allah, manusianya dari Allah yang Maha Pemurah. Begitu pula kecerdasan dan ilmunya pun berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah membuktikan kepada kita ketepatan, kebenaran, kelurusan dari petunjuknya dengan apa yang Allah lakukan di alam raya. Wan najmu wasyamsu wal qamaru bihusban. Saksikan wahai manusia, bagaimana matahari, bulan semua bergerak, beredar dengan hitungan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha sempurna, yang tidak pernah sedikit pun meleset. Karena sedikit terjadi penyimpangan, alam raya dan seluruh isinya akan mengalami kehancuran. Wasyamsu wal qamaru bihusban. Lebih dahsyat lagi Allah terangkan pada kita, wan najmu wasyajaru yasjudan. Bintang-bintang di angkasa hingga pohon-pohon di bumi seluruhnya sujud tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Pemurah. Hingga kita manusia dapat menikmati berbagai macam hasil-hasil bumi, dari buah-buahannya, dari biji-bijiannya, sayur-mayurnya, dan berbagai macam hasil bumi kita dapat nikmati karena Allah menundukkan semua itu bagi kita semuanya. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dia menciptakan bagi kalian seluruh yang terdapat di bumi. Ternyata hadirin sekalian, langitnya, buminya, bintangnya, bulannya, termasuk tumbuh-tumbuhan yang terdapat di permukaan bumi seluruhnya tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Dan langit yang ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan neraca yang menjaga keseimbangan langit dengan galaksi-galaksinya, dengan bintang-bintangnya, dengan planetnya, seluruhnya hadirin sekalian diciptakan dengan penuh keseimbangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tatghaw fil mizan. Semua ini menjadi contoh bagi kalian bagaimana seluruh makhluk di langit maupun di bumi berjalan sesuai dengan aturan Allah. Al-Quran diturunkan oleh Allah untuk kita agar dapat hidup dalam keadaan teratur, penuh keharmonian sebagaimana yang kita saksikan di alam raya. Allah tatghaw fil mizan. Jangan kalian keluar
dari mizan dan neraca yang Allah berikan kepada kalian, yaitu Al-Quran Al-Karim yang Allah namakan sebagai Al-Mizan. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan. Wal arda wada'aha wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Oleh karena itu tegakkanlah timbangan dan takaran dengan setepat-tepatnya. Jangan kalian menggunakan double standar. Jangan menggunakan timbangan ganda untuk kalian lain, untuk orang lain. Hendaknya kalian menggunakan timbangan dan neraca yang sama untuk diri kalian dan untuk orang lain. Oleh karena itu Nabi menegaskan dalam satu ungkapan yang amat indah, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seorang dari kalian hingga dia mencintai bagi saudaranya apa yang dicintai untuk dirinya, dan dia membenci untuk saudaranya apa yang dia tidak sukai untuk dirinya. Perlakukan orang lain sebagaimana kamu ingin diperlakukan. Hormati orang lain sebagaimana kamu ingin dihormati dan dihargai, dan bantu sesamamu di saat mereka lemah sebagaimana kamu menginginkan hal tersebut untuk diri kamu, untuk orang-orang yang kamu cintai. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Tegakkanlah timbangan dengan penuh keadilan dan jangan kalian kurangi. Oleh karena itu orang-orang yang mempermainkan timbangan dalam kehidupan ini, yang menggunakan double standar, Allah katakan wailun lil mutaffifin. Sungguh celaka bagi para mutaffifin. Siapa mereka? Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Kalau mereka berhubungan dengan hak yang ada pada orang lain, meminta agar takarannya dipenuhi dan ditimbang. Takarannya dipenuhi dengan sempurna. Tapi kalau menyangkut hak orang lain padanya, wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Berkaitan dengan hak orang lain, timbangan dan takarannya dikurangi. Ini bukan hanya sebatas perdagangan. Dalam pergaulan hendaknya kita penuhi hak orang lain sebagaimana kita ingin dipenuhi hak kita semuanya. Hubungan suami istri, kalau seorang suami menuntut haknya tapi tidak memberikan hak istrinya, atau sebaliknya seorang istri menuntut haknya untuk dipenuhi tapi tidak memberikan hak istrinya, termasuk dalam golongan al-mutaffifin. Dan Allah nyatakan mereka orang yang celaka, yang tidak akan selamat di hari kemudian nanti, yang merusak stabilitas kehidupan umat dan masyarakat disebabkan karena masing-masing membawa standar mereka sendiri, tidak mau menegakkan keadilan sebagaimana yang diterangkan Allah Subhanahu wa taala. Wal arda wada'aha lil anami fiha fakihatun wan nakhlu dzatul akmam. Lalu Allah ingatkan kita bumi yang Allah sediakan bagi kita, di mana planet-planet yang lain seperti Mars dan lain-lainnya tidak hadir sekali memiliki persyaratan untuk dihuni oleh manusia. Tidak adanya air, tidak terdapatnya oksigen, suhunya yang ekstrim, sedangkan bumi suhunya. Kemudian juga lapisan pelindung atmosfer yang melindungi kita dari badai mataharinya, dari meteornya, kemudian air yang tersedia di dalamnya untuk kebutuhan kita semua, Allah sediakan bagi kita secara khusus. Jaraknya dari mataharinya, hadirin sekalian, waktunya, semua disesuaikan dengan kondisi manusia. Wal arda wada'aha lil anam fiha fakihatun wan nakhlu dzatul akmam. Di permukaan bumi terdapat berbagai macam buah-buahan. Begitu pula korma, hadirin sekalian, dengan mayangnya, dengan buah-buahnya yang bersusun. Wal habbu dzul asfi war raihan. Begitu pula biji-bijian. Sengaja untuk menjaga, memeliharanya dalam waktu yang panjang, Allah berikan kulit agar tetap bertahan setahun, 2 tahun, bahkan 10 tahun. Lebih daripada itu untuk menjaganya, hadirin sekalian, Allah berikan pelapisnya. Pada saat dibutuhkan kita menggiling dan membersihkannya, kulitnya pun digunakan untuk pangan hewan dan lain-lainnya. Warraihan, begitu pula tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan aroma yang semerbak untuk kebutuhan hadirin sekalian. Aroma tubuh kita, pakaian kita, makanan kita, Allah sediakan ar-raihan. Semua kembali manfaatnya bagi kita semua. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka tunjukkan wahai manusia, mana
nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai jin dan manusia yang kalian ingkari. Semua berasal dari Allah. Apakah ada satu orang dari kalian atau satu kekuatan yang membangun, menyediakan semua ini bagi kita semuanya? Sebagaimana kita pada saat ini menikmati semua itu, kelak hadirin sekalian, sebagaimana yang Allah katakan, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang terdapat di permukaan bumi, dari berbagai macam hiasan, keindahan bangunan, harta yang terkumpul termasuk diri kita, semuanya kelak akan musnah bersama bumi-buminya. Akan tiba saatnya hadirin sekalian kita dibangkitkan kembali menghadap ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dzul jalali wal ikram, yang kekal hanya wajah kebesaran keagungan Tuhanmu yang penuh dengan keagungan, yang penuh dengan kemurahan, yang kelak akan menghisap manusia sesuai dengan amal perbuatan yang mereka lakukan. Maka sebagai akhir dari khutbah kita pada hari Jumat ini di bulan Muharram, Allah mengingatkan kita dalam suratul Infitar, ya ayyuhal insan, wahai manusia, ma gharraka bi rabbikal karim, apa yang membuat kau bersikap angkuh, sombong, berpaling dari Tuhanmu yang begitu pemurah terhadap dirimu? Di saat kita sakit, yang kuasa menyembuhkan kita Allah. Di saat kita berduka, bersedih, yang kuasa menghilangkan kesedihan kita Allah. Dalam kesempitan, yang melapangkan kesempitan kita Allah. Bila Allah mengambil sesuatu dari kita, tak ada seorang pun yang kuasa untuk menggantikannya hadirin sekalian. Maka apa yang membuat dirimu lupa, berpaling dari Tuhanmu, tertipu oleh berbagai macam pesona kehidupan dunia dan kebohongan-kebohongannya? Allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalak, yang telah menciptakan kamu dari ketiadaan dengan penuh kesempurnaan dan keseimbangan. Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak, saksikan bentuk rupamu yang istimewa, yang begitu indah dan begitu sempurna. Apa kau tidak mensyukuri nikmat-nikmat Tuhanmu? Tapi ternyata kalla bal tukadzibuna biddin, kalian dustakan hari pembalasan. Kalian hidup, menjalani kehidupan kalian, berperilaku seolah-olah tidak akan ada hari di mana kalian akan dikumpulkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para jamaah hadirin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah, selagi ada kesempatan bagi kita semua, mari bersama-sama kita kembali kepada Allah, menghadapkan wajah kita, hati kita ke hadapan Allah. Di saat kita lemah, kita datang kepadanya. Di saat kita butuh, kita memohon kepadanya. Di saat kita dalam keadaan kehilangan, Allah yang kuasa untuk menghentikan kehilangan kita. Di saat kita berada dalam suasana terjepit dan terhempit, hanya Allah yang kuasa untuk menghilangkan semua itu dan melapangkan kehidupan kita semua. Begitu pula pada saat kita sakit, di saat hati kita selalu bersama Allah, pada saat senang, pada saat susah dan sempit, Allah akan segera untuk menyambut hadirin sekalian permohonan dan menghilangkan kedukaan kita semua. Maka jangan pernah kita melupakan Allah, dan hendaklah dalam pergaulan kita sehari-hari bersama sesama kita, kita gauli sesama saudara kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan atas dasar kelompok, jangan atas dasar golongan, tapi persaudaraan dalam iman, di mana kita semua merupakan sesama makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang berasal dari asal usul yang sama, ayah ibu yang sama, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan meminta pertanggungjawaban kita kelak atas apa yang kita lakukan dalam kehidupan dunia terhadap sesama saudara kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala musiyan ibadahu bitaqwah, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha
innallaha khabirum bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannati humul faizun. Wa yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala munadiyan ibadahu bit-taubati wal inabati ilaihi biqaulihi ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna min ibadika ar-rashidin. Allahumma ij'alna min jundika fa inna jundaka humul ghalibun waj'alna min hizbika fa inna hizbaka humul muflihun. Waj'alna min awliyaika fa inna awliyaaka la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Allahumma ij'alna ya Rabbana mutahabbina fika mujtami'ina alaik. Allahumma aslih dhata bainina wa alif baina qulubina wa adhhib ya Rabbana ma fi nufusina min hiqdin wa hasadin wa shahna'in wa baghdha'in wa lumma sya'thana wajma' kalimatana waj'alna ya Rabbana min ibadika as-salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum wa la dhikrullahi akbar wa aqimis salat.